Assalamualaikum. Nah, ini gue lagi ada di Keranggan ya. Ini ternak puyuh. Nah, ini kita akan bahas peluang usaha ternak puyuh sama kotorannya juga bisa buat kutu air. Jadi yang gue pakai ini kotoran kutu air, kotoran puyuh sama kotoran ayam. Nah, ini kita akan bahas peluang usaha dari ternak puyuh. Nah, itu ownernya. Nanti kita akan tanya-tanya seputar peluang usaha di ternak puyuh. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube ini, nyalakan loncengnya, jangan lupa follow juga Instagram gua di galaxy_koi_indonesia.official. Kita cek semua yang ada di farm ternak puyuh. Nah, ini gua udah sama namanya siapa? Umam. Nah, ini Bang Umam, peternak puyuh. Nah, ini kita akan ke dalam untuk tanya-tanya sekalian kita cek puyuhnya. Di sini ada berapa tempat, Populasi populasi ada 400. populasi ada 400, 500 lah 500 ya. yang telur 400. Yang telur 400. Kalau satu kandang ini 4 tingkat ya. Yang ini 4 tingkat, yang bawah kosong ya. Yang bawah kosong. 5 tingkat Yang ini 5 tingkat, yang ini. Nah, kalau satu tingkat ini satu baris isi berapa? isinya 30. Isi 30 ekor. Iya. Nah, kalau yang puyuh ini dia produktifnya itu di usia berapa? Di usia 45 hari lah dia udah mulai bertelur. 45. Dia produktif bisa nelur sampai 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan, 1 tahun 6 bulan lah. 1 tahun 6 bulan ya. Baru setelah itu dia apkir. Dipotong. Nah, Dia kalau kalau yang ini rata-rata usia berapa? Kalau ini semuanya dari bulan Januari udahlah 9 bulan lah. Udah 9 bulan. Jadi masih panjang produktifnya ya. Iya, masih ada. Ini kalau misalnya di sini udah berapa lama ternak puyuhnya? Kalau yang ini ya udah 9 bulan dari bulan Januari. Enggak, kalau sendiri berapa lama terjun di usaha ternak puyuhnya? Ya, hampir 2 tahun lah. Hampir. Nggak nyampe, Hampir 2 tahun berarti ya. Nah, ini udah 2 tahun abangnya ternak puyuh. Jadi kalau buat prospek usaha menjanjikan ya. Ya kalau populasi banyak Menjanjikan kalau populasi usaha banyak. Nah, jadi kalau kalian ini bisa jadi salah satu peluang usaha dari ternak puyuh. Nah, ini abangnya nih. Nah, ini kandangnya juga ada. Jadi ini kandang ada, yang di dalam juga ada. Nah, kalau yang di sini, nah ini ada telur puyuhnya nih kalau kalian lihat. Nah, ini yang baru netas ya, yang baru keluar. Iya ini. Nah, ini yang baru keluar nih sama abangnya tuh. Nah, ini kalau kalian lihat ini masih hangat nih ya. Ini masih hangat nih. Masih hangat dari pantatnya nih. Nah, ini masih hangat nih. Biasanya kalau misalnya dari 1 ekor puyuh ini sehari nelor berapa butir? Sehari 1. Oh, sehari 1. Iya, sehari 1. Jadi sama kayak ayam jatuhnya. Iya. Nah, ini sehari 1. 1 ekor 1. Kalau dari penjualan telur puyuhnya itu udah langsung ke agen atau biasanya udah ada pelangganan, Kalau saya masih ecer. Masih ecer. Ya, masih ecer, masih jual inilah. Jual ecer. Masih jual ecer. Iya. Kalau dari belum masuk ke agen-agen. Oh, belum masuk ke agen. Turun kalau ke agen turun harganya. Kalau misalnya dari populasi 500 ekor ini pakannya itu biasanya ngabisin berapa dalam sehari? Pakan 5 hari sekali lah. 5 hari sekali. Iya, 5 hari sekali. Pokoknya dia kebutuhan satu puyuh itu 2,6 gram. 2,6 gram. Usia udah di atas 5 bulan. Di atas 5 bulan. 2,6 gram. 2,6 gram. Tapi kalau dari pakannya sendiri itu pakai apa? Pur. Pakai pur. Pakai pur khusus dia. Oh, pakai pur khusus? Iya, dia ada pur khusus buat nelor. Jadi dia nggak ada lakiannya juga bisa nelor. Dari nggak ada lakiannya juga bisa nelor? Iya, bisa nelor. Bisa nelor. Dari pakannya. Dari pakannya. Jadi pakannya juga khusus ya? Khusus. Jadi pakannya khusus. Nah, ini gue baru tahu ternyata nggak ada laki bisa nelor. Nah, ini baru ngambil segini ya. Ini berapa kilo biasanya? Ini baru 200-an lah. 200 butir ini. Iya, sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kiloan. Nah, ini baru dipanen, Jadi ini jadi baru dipanen nih. Jadi ini fresh, Jadi ini telurnya ini baru fresh, baru anget-anget tuh. Jadi ini enak banget dibikin sate telur puyuh karena gue juga doyan, Nah, ini dari populasinya 400 sampai 500 puyuh. Nah, ini kita akan cek yang di kandang luar ya, karena yang di luar juga masih ada. Nanti kita akan cek juga. Nah, ini gue udah di dalam, Jadi ini yang di dalam juga ada lagi 1 kandang. Ini 1 kandang juga
populasinya berapa? Satu ini 30 berarti 30. 5 tingkat 150 ekoran ini. Ah, Nah ini satu tingkat 150 ekoran. Ini sama usianya. sama Nah, ini sama usianya. Nah biasanya kalau misalnya udah akhir kemanain nak? Biasanya Ya, kalau udah nggak produktif dijual ke yang ini konsumen akhir. konsumen akhir. Iya. Nah, biasanya buat pedaging gitu ya Iya, tanya. buat pedaging. Nah kalau misalnya dari pedaging itu nanti kalau misalnya udah akhir biasanya ngambil lagi yang udah siap nelor atau enggak dari bibit tak? Kalau saya biasanya beli bibit lagi. Oh beli bibit lagi Iya, biasanya. soalnya kalau yang siap nelor modalnya lebih gede lagi. Kalau yang siap nelor modalnya lebih gede lagi. Gede lagi. Jadi kalau misalnya yang belum siap nelor kita juga ngerawatnya juga lama Iya, dari kecil. dari kecil. Iya, nunggu. Tapi kalau abang sendiri ngambil yang puyuh ini usia yang udah siap telur apa yang dirawat? Yang 1 hari dari Oh, yang 1 hari. baru Oh, jadi netes langsung ada lah, langsung beli gitu. langsung beli. Jadi enggak langsung yang siap kawin ya, enggak langsung siap telur. Soalnya resikonya juga gede kalau misalkan dia beli yang siap telur. Ah. Soalnya dia pindah kandang. Oh pindah kandang. Pindah kandang, kalau pindah kandang kan yang namanya puyuh itu kan ini ya, maksudnya rawan lah, Heeh. riskan gitu. Jadi gampang stres, kadang-kadang suka ada yang mati. Oh ada yang mati juga. Pindah kandang. Kalau pindah kandang itu rawan juga dia. Bisa. Nah itu ilmu juga buat kalian yang mau mulai ternak puyuh. Makanya lebih baik dari kecil. Lebih baik dari Jadi kecil. kita ngerawat Ah. dari kecil. Kalau dari kecil nggak pindah kandang gitu ya. Nggak pindah kandang. Oh jadi sampai gede di sini terus. Iya. Nah ini kalau misalnya satu tempat ini 30 ekor, ini ada jantannya atau enggak? Nggak ada. Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Berarti pure dari pakannya sendiri. Iya, dari makanya. Dari pakannya sendiri. Ini yang kemarin tuh waktu gua ngambil tai puyuh di sana di Bojongkulur, dia pakai kalau dia pakainya itu 4 betina 1 jantan. Kalau dia, kalau ini pure dari pakan bisa nelor. Apa namanya? Kalau dikasih jantan dia bisa buat fertil, buat netesin. Oh bisa buat ditetesin. Iya, ditetesin bisa. Bisa Kalau ditetesin. misalkan ini kan buat konsumsi, jadi Ah. nggak ada kayak embrionya gitu lah. Oh, nggak ada Jadi bagus embrionya. kalau buat konsumsi, Jadi bisa lebih tahan bagus. lama juga. Bisa tahan lama juga. Iya. Kalau yang fertil kan Heeh. makin lama makin gimana gitu, dalamnya ada bit embrio kan gitu. Heeh. Oh, jadi lebih bagus yang nggak ada jantan, dia untuk Iya. konsumsi lebih lama tahannya Iya. daripada yang ada jantannya. Nih, ini gue baru tahu ternyata seperti itu untuk ternak puyuh. Nggak ada lagi. Nah ini sekian dulu video kali ini untuk ternak puyuh sama Bang Umam. Nah di sini buat Peranggan. Jadi buat kalian yang mau nyari telur puyuh yang langsung fresh dari puyuhnya sendiri, langsung datang ke Bang Imam. Lokasi di mana? Keranggan, Ganglang, Jatiraden. Jatiraden. Nanti nomornya itu nanti akan gue masukin ke deskripsi. Jadi buat kalian langsung aja nanti kontak di nomor WA-nya beliau. Dan yang udah nonton jangan lupa subscribe, tinggalin jejak, like dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.